Buat kamu yang baru mau belajar soal bagaimana mengelola keuangan dengan baik, maka video ini udah tepat banget buat kamu, karena aku mau bagiin secara gratis apa yang aku dapat di beberapa kelas berbayar di luar sana. Ini adalah pengetahuan yang paling dasar tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya di Procreate. Ya, ini aku beli Procreate buat bikin coret-coret kayak gini. Oke, kita mulai pembahasannya sekarang. Jadi, biasanya kalau kalian nyari kelas personal finance di luar sana, kalian itu akan menemukan yang namanya piramida keuangan. Bentar. Oke, anggap aja rapi. Di piramida keuangan ini nanti akan terbagi menjadi beberapa part gitu, dan sebenarnya versinya agak ada banyak, ada beragam gitu di luar sana. Kalian sebenarnya bisa cari ini di Google juga. Cuman di sini aku mau bahas secara sederhana sebisa mungkin agar orang awam paham gitu. Tapi sebelum masuk bahas piramida keuangan ini, aku mau bahas ke kenapa sih orang-orang biasanya atau apa sih alasan yang membuat orang akhirnya belajar tentang personal finance. Biasanya itu ini asumsi aku sebetulnya, dan ini adalah alasan aku memulai semua perjalanan ini. Itu ingin mengejar yang namanya financial freedom. Oke, ini harusnya pakai C tapi ya udah, aku agak pusing sama bahasanya. Pengen di bahasa Indonesiain tapi malah jadi aneh menurut aku, jadi ya udah anggap aja nih finance pakai C ya. Financial freedom. Jadi biasanya orang-orang yang ingin belajar soal personal finance itu pengen ngejar yang namanya financial freedom. Dan kenapa sih orang-orang pengen mengejar yang namanya personal financial freedom? Itu karena berarti orang itu atau kita atau kamu ada di satu posisi yang mana posisi ini tuh belum freedom. Jadi hidup kita itu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Hidup kita berjalan mungkin karena ya terpaksa kita harus bangun kerja, tapi bukan karena kita suka, melainkan memang untuk bertahan hidup. Jadi ada satu kondisi di mana kita tuh merasa kita belum bebas melakukan apa yang kita inginkan. Dan financial freedom ini kita kejar ya untuk sederhana kita ingin melakukan hal yang kita sukai. Jadi menurut aku pribadi, kebanyakan orang belajar tentang mengelola keuangan dengan baik itu ya simple karena pengen mengejar financial freedom. Bentuk financial freedom bisa sangat beragam ya, subjektif tiap orang berbeda. Aku sebenarnya pengen pakai bahasa Indonesia, jadi judulnya tuh kayak mengelola keuangan dengan baik, cuman agak aneh, agak gimana ya, agak kagok. Jadi aku bahas pakai istilah ini, istilah umum aja ya. Pakai istilah personal finance. Dan seperti yang aku bilang di awal, kalau misalkan kalian nyari kelas di luar sana, kemungkinan kalian tuh akan nemu yang namanya ini, piramida keuangan. Di sini mungkin aku akan bagi menjadi, bentar, aku lupa 3 apa 4 ya. Mungkin nanti sambil berjalan aku revisi kalau memang ada yang keliru. Di sini pertama aku mau bagi ke 3 dulu. Cuma sekali lagi sebelum masuk ke detail si piramida ini, yang namanya personal finance itu penekanannya ada di kata personal. Nanti pembahasan piramidanya ini akan sangat pendek, akan sangat simpel, akan sangat sederhana, karena memang yang bikin rumit adalah di konteks personalnya ini. Yang mana memang masalah setiap orang itu berbeda, beragam, dan tujuan setiap orang berbeda, beragam juga. Jadi penyelesaiannya pun akan sangat dinamis menyesuaikan kondisi setiap orang. Cuman pada dasarnya piramida keuangan ini tuh ya membahas bahwa level setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Yang mana di level pertama ini, aku sebut level pertama, ini tuh adalah mengamankan cash flow. Mengamankan cash flow, yang mana berarti kita memastikan bahwa kita itu punya pemasukan tetap setidaknya untuk bertahan hidup. Jadi ya, bahkan beberapa orang itu mungkin mulai dari minus ya, minus 3, minus 2, minus 1, atau minus berapapun. Dan ini yang harus dikejar pertama itu adalah level 1, yaitu mengamankan cash flow, di mana kita sudah bisa hidup dari bulan ke bulan dengan pemasukan tertentu.
Yang mana artinya kita harus punya pemasukan rutin setiap bulan. Entah itu dari pekerjaan, entah itu dari freelancing, atau apapun. Yang jelas, memastikan bahwa apa yang kita dapatkan, pemasukan, itu lebih besar dari pengeluaran. Jadi ini yang pertama, di level 1 itu ini ya, memastikan bahwa pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran. Yang mana artinya jika memang pengeluaran ternyata masih lebih besar daripada pemasukan, tujuan pertama itu memastikan bahwa pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kok bisa pengeluaran lebih besar dari pemasukan? Karena mungkin punya hutang. Hutang bisa beragam. Bisa memang dari awal diniatkan untuk berhutang, bisa juga hutang warisan. Nggak ada yang tahu, karena balik lagi ini adalah personal finance, problem personal. Jadi memastikan bahwa pemasukan lebih besar dari pengeluaran adalah level pertama dari personal finance ini. Memastikan cash flow jalan. Jadi kita hidup tidak hutang. Jadi hutang ini adalah prioritas awal untuk diselesaikan. Itu juga udah spoiler nanti ya. Di tahap pertama ini kita memastikan bahwa hidup kita itu bisa kita tutupi dengan pemasukan yang kita punya. Lalu seiring waktu berjalan, nanti kita akan punya yang namanya sisa dari pemasukan kita. Kita akan berusaha untuk terus meningkatkan pemasukan kita. Jika misalkan katakanlah pengeluaran kita 3 juta. Jika pemasukannya masih di 2 juta, maka pastikan kita mencari pekerjaan tambahan, apapun caranya, atau buka usaha kecil-kecilan, untuk membuat pemasukan kita yang mengejar pengeluaran ini. Dan nanti seandainya pemasukan kita udah naik, katakanlah ke 4 juta, karena mungkin kita mulai usaha kecil-kecilan, atau mungkin kita ngambil project freelance di luar, atau misalkan kita simple minta kerjaan ke teman, project satu-satu gitu, one on one, yang memang proyeknya sekali bayar. Jadi kan ini udah ada spare nih 1 juta. Ketika kita udah mulai ada spare 1 juta ini, kita bisa mulai ke level kedua, yaitu memperkuat pertahanan atau defense. Yang mana di level kedua ini nanti akan ada 2 hal. Yang pertama, itu kita harus menyiapkan yang namanya dana darurat. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan yang namanya asuransi. Oke, aku mau bahas dulu yang pertama ini ya, dana darurat. Seperti namanya, dana darurat adalah dana yang kita siapkan untuk kondisi-kondisi darurat, untuk kondisi-kondisi yang tentu kita tidak inginkan. Misalkan, kamu adalah pekerja kantoran, kamu ke kantor naik motor, terus tiba-tiba ban motor kamu itu harus diganti karena ternyata udah keseringan ditambal atau memang umurnya udah harus diganti. Kalau umur harus diganti sebetulnya itu udah bisa dianggarkan, tapi kalau misalkan tiba-tiba meletus atau apa, itu kan darurat ya. Di kondisi darurat ini, ya ini dana darurat dipakai untuk hal-hal seperti itu. Harus ganti ban dadak atau mungkin amit-amit kecelakaan saudara mungkin karena saudara tidak mempersiapkan dana darurat dan asuransi. Dana darurat ini juga bisa dipakai untuk setidaknya membantu saudara kita, kerabat kita yang memang perlu bantuan. Dan tentu mungkin tidak bisa mengcover semua biaya, tapi setidaknya kita bantu untuk meringankan. Walaupun memang bukan kondisi ideal, tapi ya gimana lagi, memang tidak semua orang teredukasi tentang personal finance, tentang saving, dan lain sebagainya. Jadi itu, dana darurat adalah sebuah dana yang memang kita alokasikan untuk kondisi-kondisi darurat. Dan tadi kan contoh sederhananya motor, contoh yang lebih ekstrim adalah mungkin ada yang kecelakaan saudara kita atau ya yang baru-baru kita lewatin bareng, COVID-19. Itu kan kondisi pandemik yang tidak diprediksi semua orang. Oh ya, tiba-tiba kepikiran. Dana darurat ini juga bisa dipakai kalau misalkan seandainya tiba-tiba amit-amit kena yang namanya PHK. Ketika misalkan kamu kena PHK, ya dana darurat ini bisa kamu pakai untuk kehidupan kamu sampai kamu punya pemasukan lagi. Karena kan intinya itu di cash flow ini ya, di pemasukan.
Jadi misalkan kena PHK, otomatis kan ini cash flow-nya ke-reset nih. Ya otomatis kamu juga harus mulai dari level 1 lagi. Mencari dan memastikan cash flow bisa menutupi pengeluaran bulanan kita. Jadi itu dana darurat. Biasanya sih kalau misalkan kalian cari di Google, berapa dana darurat yang ideal, jawabannya beragam. Ada yang bilang kalau masih sendiri cukup 3 kali pengeluaran, ada yang bilang kalau misalkan udah berkeluarga tapi belum punya anak 6 kali pengeluaran, kalau udah punya anak 12 kali pengeluaran. Tapi ya sebetulnya secara pola pikir ya tinggal dipikirkan aja kondisi darurat apa yang mungkin terjadi dan kira-kira itu memerlukan berapa banyak biaya gitu. Jadi seandainya memang kalian memikirkan satu kondisi darurat dan ternyata memang bisa ke cover dengan 6 kali pengeluaran, ya udah. Dana darurat yang perlu kalian kumpulkan adalah 6 kali pengeluaran, dan mungkin kalau aku pribadi ya ngeset di angka 6 ini bahkan ketika aku sudah berkeluarga dan punya anak nanti. Dan tentu dana darurat ini untuk kondisi-kondisi yang benar-benar kritis, darurat, kayak misalkan kena penyakit kanker, serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya, ya bakal ke cover ya, karena misalkan perlu operasi biayanya akan sangat mahal dan itu mungkin bisa berapa kali pengeluaran. Nah, di sini perlu yang namanya asuransi. Dan asuransi ini harus menyesuaikan dengan kondisi kita, karena asuransi pun ada beberapa jenis ya, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, bahkan beberapa orang itu ada yang mengasuransikan wajahnya. Kalau nggak salah David Beckham, aku lupa. Pokoknya beberapa orang mengasuransikan wajahnya, beberapa orang mengasuransikan kakinya, karena memang wajah atau tubuh itulah yang menjadi sumber cash flow utama. Sehingga itu diasuransikan, bisa. Walaupun aku nggak ngerti teknisnya, cuman untuk orang umum seperti kita, setidaknya ada beberapa jenis asuransi yang perlu diketahui, yaitu pertama, asuransi jiwa, dua kesehatan. Sebenarnya ini kesehatan dulu sih, aku salah ya. Ya menurutku setidaknya dua hal ini yang perlu kita ketahui, tapi ini yang harus yang pertama dulu. Asuransi kesehatan ini tentu untuk mengcover resiko-resiko yang kita miliki dalam konteks kesehatan. Dan ini ya harus di-trace dari misalkan riwayat keluarga. Kalau misalkan keluarga kita ternyata punya riwayat diabetes, maka kan diabetes itu sangat berkemungkinan menurun. Ya kita harus mencari asuransi yang bisa mengcover penyakit diabetes itu atau resiko-resiko yang disebabkan oleh diabetes. Dan itu harus bisa diketahui atau dibaca sebelum kamu menandatangani perjanjian asuransi itu. Itu secara singkat soal asuransi kesehatan. Soal asuransi jiwa ini ya sederhana adalah asuransi yang kita siapkan ketika kita memiliki tanggungan. Biasanya kalau misalkan kita adalah kepala keluarga dan kita menanggung seluruh biaya dari anggota keluarga kita. Misalkan ada satu istri dan satu anak. Kita harus mulai mengconsider yang namanya asuransi jiwa. Amit-amit kita meninggal dunia dan ya ini nanti asuransi jiwanya bisa diserahkan ke yang memang kita tulis aku nggak tahu namanya. Pokoknya penerima asuransi nanti. Jadi pokoknya asuransi kesehatan secara sederhana adalah untuk mengcover biaya-biaya yang berhubungan dengan resiko kesehatan kita, dan asuransi jiwa adalah asuransi yang perlu disiapkan ketika kita memang memiliki tanggungan. Dan ini sebetulnya yang nggak perlu yang namanya kepala keluarga. Bisa aja kan kakak menanggung biaya hidup adiknya. Dan karena memang adiknya terlalu kecil, terus juga sudah yatim piatu, sehingga seorang kakak harus menanggung biaya adiknya. Dan karena penanggung biaya adiknya adalah sang kakak, maka bisa aja kakak membeli asuransi jiwa dengan adiknya sebagai penerima asuransi. Itu tadi di level 2. Level 2, sekarang level 3. Tadi ini soal mengamankan cash flow. Ini proteksi atau pertahanan atau defense, dan di sini yang biasanya membuat orang tertarik untuk belajar tentang personal finance. Di sini aku langsung masuk ke investasi. Sekali lagi kalau kalian cari yang namanya piramida keuangan ini di luar sana, versinya akan sangat beragam.
Kalau aku pribadi lebih suka versi yang sederhana ini. Jadi dari cash flow, memastikan udah bikin proteksi atau pertahanan, lalu investasi. Jadi kita masuk ke investasi. Dan sebetulnya tadi kan kebanyakan orang ingin belajar personal finance itu mengejar yang namanya financial freedom. Memang untuk mengejar financial freedom, setidaknya dari apa yang aku tahu, itu tuh perlu yang namanya investasi. Cuman, melewati dua level ini, dari cash flow dan proteksi dan langsung loncat ke investasi, itu malah sangat beresiko. Resikonya terlalu tinggi dan percaya kalian tidak ingin melakukan hal itu. Karena misalkan amit-amit, oke, kita ini deh simulasi sederhana. Katakanlah kalian langsung mengejar yang namanya investasi, mengabaikan proteksi, bahkan cash flow. Jadi kalian investasi pakai yang namanya uang panas. Ini bisa ke pinjam ke teman, ortu, atau yang lebih buruk lagi, pinjol. Ini kan banyak banget beritanya orang di luar sana investasi pakai pinjol, dan ini tuh sangat berbahaya. Bunga dari pinjol itu kalau nggak salah di setahun kan bunganya itu bisa sampai 30%. Dan untuk dapat investasi return 30% itu lumayan challenging banget. Nah, bayangin kalian pakai pinjol untuk investasi. Invest kalian belum tumbuh, pinjol udah jatuh tempo. Ya mati udah, kayak udah boro-boro financial freedom yang namanya yang ada malah stres. Jadi sebetulnya fungsi dari mengikuti piramida keuangan ini secara step by step itu mengejar financial freedom dengan cara aman, nyaman, dan kita bisa hidup bahagia menikmati hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita. Kayak gitu ya. Jadi penting banget untuk kita jalan dari level 1 dulu, mengamankan cash flow, lalu kemudian level 2. Oh, bahkan tadi aku belum bahas soal ini ya, soal hal yang juga penting untuk diselesaikan. Bahkan berbarengan di cash flow dan maksudnya berbarengan di level 1 dan di level 2. Secara teknis bisa sangat beragam, cuman yang namanya hutang ini harus segera diselesaikan. Apalagi kalau misalkan hutangnya itu berasal dari pinjol, yang bunganya sampai 30% gini. Ya, paradigmanya sederhana deh. Dengan kamu melunasi hutang dari pinjol, kamu bisa, mindsetnya bisa diganti dengan secara tidak langsung, kamu sudah mendapatkan return 30%. Karena ya kalau misalkan nggak dilunasi dulu ini hutang, 30% ini kan wajib banget buat kalian keluarin, buat kamu keluarin. Udah menjadi pengeluaran tersendiri. Jadi yang namanya hutang ini tuh wajib banget untuk dilunasi. Jadi seandainya dulu mungkin kamu hutang untuk kehidupan sehari-hari, lalu suatu saat kamu udah dapat kerja, secara teknis bisa sangat beragam. Tapi kalau misalnya aku merujuk ke The Richest Man in Babylon, di situ ada satu tips yang bisa coba kamu pakai juga. Jadi katakanlah dari 100% gaji. Ini tuh kita ingin 80% sebagai digunakan untuk kehidupan sehari-hari, 20% saving. Ini kondisinya kalau misalkan nggak punya hutang. Karena kita punya hutang, maka 20% ini dibagi lagi. 10% buat hutang, 10% buat saving. Dengan begini, hutang bisa selesai, kita juga bisa punya saving. Tapi ya bisa juga sebetulnya 20% ini dialokasikan untuk melunasi hutang dulu. Kita tidak memprioritaskan saving, yang penting perjalanan personal kita
perjalanan personal finance kita itu aman karena tidak punya hutang dan ya nggak beresiko. Jadi gitu. Secara prinsip hutang ini harus dilunasi apapun caranya. Karena ya toh dari awal yang memutuskan untuk punya hutang ya kamu, jadi bertanggung jawablah untuk setiap keputusan yang kamu ambil. Sekarang balik lagi bahas ke investasi yang dari tadi ke tunda-tunda. Jadi menurut aku invest itu adalah cara paling efektif untuk mengejar yang namanya financial freedom. Kenapa? Karena secara prinsip yang aku pahami soal financial freedom itu tuh adalah satu kondisi di mana return investasi kita bisa mengcover seluruh pengeluaran kita. Jadi dari return investasi kita ambil sebagian itu udah cukup untuk mengcover. Dan ini bisa dibilang financial freedom versi aku. Beberapa orang bahkan mendefinisikan ini sebagai pensiun. Walaupun kata pensiun sendiri sering salah pahami ya, sering disalah pahami. Bahwa orang mikirnya pensiun itu diem, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan menurut aku, pensiun atau financial freedom ini artinya sama, yaitu akhirnya aku bisa hidup tanpa perlu memikirkan di mana uang ya di mana aku harus mencari uang untuk memenuhi kehidupan bulanan aku. Jadi tuh definisi financial freedom aku. Secara sederhana ya definisinya sangat sama dengan pensiun. Dan pensiun yang aku maksud itu bukan untuk diam, malas-malasan dan menunggu mati, bukan. Tapi untuk mengejar hal yang memang ingin aku lakukan. Aku ingin mengeksplorasi segala hal yang memang tidak bisa aku lakukan ketika aku belum financial freedom. Ketika belum aku financial freedom, otomatis aku harus bekerja dan ya udah sibuk bekerja untuk menutupi kebutuhan bulanan. Sedangkan dengan financial freedom aku bisa explore berbagai hal yang pengen aku explore. Gitu. Mungkin aku pengen buka perpustakaan dan ya udah hidup dengan menghabiskan waktu di perpustakaan membaca buku. Jadi itu definisi financial freedom dan pensiun aku. Cuman ya gitu, definisi atau apa yang aku pahami soal financial freedom seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ini aku juga ngerasa lumayan belibet banget aku ngomong. Oke, mungkin aku coba rangkum secara singkat tadi ya. Kalau kamu lagi belajar namanya personal finance, maka kamu akan nemuin piramida ini yang secara pribadi aku lebih suka bagi menjadi 3. Tadi cash flow, ini aku lebih suka defense. Invest ini aku juga lebih suka bilang untuk attack. Dan ya attack ini kan tujuannya untuk mengejar financial freedom. Ini sebetulnya apa yang akan kamu temukan di banyak kelas soal personal finance. Dan mungkin secara teknis nanti kamu akan diajari tentang namanya budgeting. Yang secara sederhana ya budgeting itu ada di sini juga, cash flow. Kita mengatur yang namanya pemasukan. Kita membaginya untuk kebutuhan pokok dan ya tentu mengejar tujuan kita. Udah sebetulnya. Atau lebih sederhana lagi, jangan tujuan deh, keinginan. Tinggal kan pertarungannya adalah kita lebih ingin apa. Kita ingin hal yang memang membahagiakan kita secara instan, yang memang bisa kita nikmati sekarang, atau financial freedom. Dan pertarungannya memang di sini. Kita tentu penting banget untuk membagi kebutuhan pokok, tapi untuk keinginan ini bisa sangat beragam. Ya mungkin ada orang yang memang pengen banget punya rumah, jadi dia bahkan tidak memikirkan defense dan attack ini, yaudah dari pemasukan ditabung langsung untuk mengejar yang namanya rumah. Atau mungkin kendaraan, atau apapun. Jadi itu, nanti kalian itu akan belajar yang namanya budgeting kalau memang
mencari kelas-kelas itu. Cuman secara sederhana ya ini, budgeting itu adalah mengatur porsi pemasukan kita. Dan untuk definisi aku ya, pemasukan ini juga diatur, dikelola untuk mengejar financial freedom. Gitu. Dan sebetulnya ini variabelnya bisa sangat ditambah ya. Kayak tadi kan aku nambahin variabel hutang. Karena memang banyak banget orang di luar sana belum ada di level untuk mengatur cash flow tapi menyelesaikan hutang dulu. Ini juga bisa nanti ditambah variabel pajak, karena semakin atas, pajaknya semakin tinggi. Tapi juga nggak selalu, karena ada cara-cara yang memang bisa dilakukan dan itu legal, sah, untuk mengakali pajak ini. Yaitu hal yang sangat jauh lah. Cuman sekali lagi, ini ya intinya, di level 1 itu cash flow, level 2 itu defense, baru level 3 attack. Attack ini kan investasi. Kita bisa berinvestasi dengan tenang ketika level 1 dan level 2 ini sudah kita selesaikan. Sebagai penutup, aku pengen balik lagi ke personal finance. Karena secara sederhana personal finance itu ya memang seperti itu. Kita mengatur cash flow, kemudian kita menyiapkan dana darurat dan asuransi, baru setelah itu semua selesai, kita bisa mulai fokus berinvestasi. Seandainya memang investasi adalah jalan yang ingin kita ambil. Karena bisa saja memang jalannya jalan lain, misalkan berbisnis. Itu bisa juga. Cuman yang namanya personal finance itu benar-benar tergantung konteks personal. Karena kan ya ada yang di luar sana itu ada yang sandwich generation, di luar sana ada yang nggak cuma sandwich, mungkin apa ya, sandwich tapi rotinya itu double gitu, apalah itu sebutannya. Pokoknya yang namanya personal finance itu bergantung dan sangat bergantung dengan konteks personal setiap orang. Kehidupan keluarganya seperti apa itu juga akan sangat mempengaruhi kondisi atau perencanaan keuangan seseorang. Jadi yang paling penting adalah mengenal kondisi kita ada di mana, dengan benar-benar mengenal apakah keluarga kita punya hutang, itu juga mungkin akan berimbas ke kita seandainya kita abai gitu. Jadi itu, fokus ke konteks personal masing-masing, fokus membangun kekayaan secara perlahan namun pasti, dan karena yang ingin kita kejar itu adalah nyaman dan aman. Kita nggak ingin buru-buru dan stres. Seenggaknya itu menurut aku pribadi. Ya, mungkin itu aja. Itu kayaknya. Itu aja video kali ini. Intermezzo ini aku pakai baju rapi, sedangkan kalau kalian coba lihat video-video yang lain, nggak ada aku pernah pakai baju kayak gini. Kenapa aku pakai baju kayak gini? Karena ya pengen aja. Karena pekerjaan aku sekarang di rumah, ngedesain buat katalog online shop. Jadi ya memang keseharian aku pakai kaos. Dan ya pengen aja lah, aku pengen coba pakai baju formal ini. Karena aku nggak tahu momen apa lagi atau kapan aku bisa pakai kayak gini. Jadi ya segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan belum dipahami atau ada yang kurang dari penjelasan aku, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalau misalkan memang sangat kurang, mungkin nanti aku bakal buat video revisi untuk video ini, atau bukan revisi, mungkin tambahan. Ya, revisi apapun itu. Tapi kalau misalkan ternyata pertanyaannya sederhana, nanti mungkin aku coba balas juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dah.